Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Kristus Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Depok 1 yang membekali kita dalam kebenaran firman Tuhan untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita di dalam satu hari ini. Firman Allah yang menjadi bekal rohani bagi kita tertulis dalam Amsal 24 ayat 3 sampai ayat 4. Beginilah firman-Nya. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Demikian firman-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, jika saya bertanya apa saja yang ada di dalam rumah kita saat ini, pasti setiap rumah memiliki berbagai macam ruangan, ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dan ruangan dapur. Dan di dalam ruangan ini juga akan berisi bermacam-macam benda. Ada tempat tidur, ada cermin, ada meja, kursi, kompor, dan lain sebagainya. Demikian juga apa yang dikatakan oleh firman ini, bagaimana sebuah rumah itu didirikan dengan penuh hikmat. Mengapa penuh hikmat? Karena rumah itu bisa berdiri kokoh karena memiliki fondasi yang kokoh pula. Dan rumah yang dikatakan oleh kitab Amsal di sini bukan secara harafiah rumah berbentuk bangunan, tetapi rumah di sini adalah merupakan totalitas kehidupan orang yang percaya. Bagaimana setiap kehidupan kita memiliki hikmat dari Tuhan. Mengapa kita membutuhkan hikmat dari Tuhan? Karena hari-hari yang akan kita lewati di dalam dunia ini itu penuh dengan cobaan, itu penuh dengan pergumulan. Oleh karena itu, ketika kita tidak memiliki hikmat dari Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, kita bisa diombang-ambingkan oleh pergumulan hidup. Kita bisa diombang-ambingkan oleh berbagai macam pencobaan dan masalah di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, seperti tadi rumah kita yang memiliki banyak ruang, yang memiliki banyak barang-barang, demikian juga kehidupan kita. Tidak melulu harus bersuka cita, tidak melulu harus berduka cita ataupun dalam pergumulan. Kehidupan kita bagaikan roda yang berputar. Terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah, terkadang ada sukacita dan terkadang kita harus menderita ataupun di dalam pencobaan. Nah, agar kita boleh melewati masa-masa itu, agar kita boleh berjalan tetap di jalan kebenaran Allah, mintalah hikmat dari Tuhan. Karena melalui hikmat dari Tuhanlah setiap orang yang percaya boleh dimenangkan. Setiap orang yang percaya boleh lulus dari segala pencobaan dan pergumulan kehidupan ini. Kita ambil contoh saja di masa-masa pandemi ini. Begitu banyak orang-orang karena kekhawatirannya lebih besar daripada hikmat. Ketika ada berita yang belum tentu kebenarannya, dikatakan sebuah produk ini akan bisa mengobati orang-orang yang terkena virus, semua orang menyerbu produk itu tanpa melihat kebenaran itu. Oleh karena itu, mari berhikmat dan bijaksanalah dalam menapaki kehidupanmu. Minta hikmat dari Tuhan, sama seperti Raja Salomo. Salomo menjadi raja yang penuh hikmat di sepanjang zaman karena dia meminta hikmat dari Tuhan dan Tuhan memberikannya. Maka agar kita boleh menang menjalani hari-hari kita, kehidupan kita, minta hikmat dari Tuhan, karena hikmat dari Tuhanlah yang menuntun kita untuk boleh menjadi seorang pemenang, memenangkan segala perkara, memenangkan segala pencobaan, memenangkan segala pergumulan kehidupan ini.
Selamat berhikmat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.